Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita menikmati atau merasakan satu potongan dakwah, satu potongan doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Kita sudah ada di penghujung bulan Rajab. Besok ya kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Kalau kita masih hidup sampai besok, lusa dan seterusnya, artinya potongan kedua dari doa kita wa Sya'bana lagi-lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menunggu potongan ketiga adalah wa balighna Ramadan. Dan ya Allah, sampaikanlah umur kami nanti pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan insya Allah tidak persis 30 hari atau 30 malam ya, 38 dan 30 malam dari hari ini. Boleh kurang 1, boleh lebih 1, karena Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 18 ya, 18 ya, berarti tanggal 17 malam kita sudah tarawih. Kita nunggu pemerintah, apakah pemerintah juga tanggal 17 Ramadan atau tanggal 17 Februari kita sudah tarawih atau besoknya kita tarawih. Jadi boleh kurang 1 malam, boleh lebih 1 malam. Yang pasti bahwa ini hari tanggal 18, insya Allah tanggal 18 Februari kita sudah masuk di bulan Ramadan. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya cintai, itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, dan ini adalah kajian terakhir kita sebelum Ramadan, karena nanti bulan depan sudah masuk Ramadan. Jadi kita akan bertemu lagi nanti insya Allah setelah Ramadan. Dan tentu ini satu prestasi tersendiri. Oh, makanya ada lainnya, ada yang lain gitu. Yang lain. Ini pertanda bahwa kajian terakhir sebelum Ramadan kayaknya. Untuk saya. Untuk bapak-bapak jangan, karena masih banyak guru-guru kita yang akan datang insya Allah. Ya, alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insya Allah. Baik, dibagi dulu. Ini dimakan di tempat apa dimakan di rumah? Ya. Ya, dibagi dulu biar tenang. Ya, biasanya kalau sudah pada dapat jatah tenang. Nah. Baik. Sambil ya, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, pada bulan yang lalu ya, atau tahun lalu tepatnya, kita sudah sampai pada bab yang bab tentang li'an. Oh, beda plastiknya, isinya sama, plastiknya beda. Baik, jazakallah khair. Dan li'an itu adalah ketika sepasang suami istri ya
atau dimulai dengan ketika sang suami menuduh istrinya menyeleweng, tetapi sang suami tidak punya cukup saksi, ya, saksinya hanya dirinya, atau mungkin ada 1-2 orang, 1-2-3 orang, tidak cukup, ya, karena saksi harus 4, ya. Lalu kemudian istrinya tidak menerima kalau dia dituduh menyeleweng, maka kemudian dibawalah ke pengadilan. Di depan hakim kemudian sang suami bersumpah, ya, sang suami dia berdusta, ya, dia berdusta. Nah, untuk istri, agar istri selamat dari rajam, dia setelah khair, masya Allah. Banyak saja. Ya, dari rajam. Oh, nanti belakangan nanti terganggu. Agar istrinya terbebas dari rajam, atau dari tuduhan tadi, maka istrinya wajib membalas. Ya, kalau dia tidak mengakui tentang bahwa dia menyeleweng, maka dia wajib membalas dengan sumpah yang sama 4 kali bahwa tuduhan suaminya itu adalah dusta, ya, dusta. Dan yang kelima kalinya sang istri mengatakan bahwa murka Allah atasnya jika tuduhan suaminya itu benar. Maka otomatis kemudian hakim menjatuhkan atau mengetuk palu bahwa mereka otomatis bercerai. Nah, lalu kemudian ada syarat yang namanya sehat akal, ya, sehat akal dan dewasa, umur dewasa menjadi syarat dari orang yang saling melaknat tadi. Jadi misalnya suaminya itu belum balik atau istrinya sebaliknya belum balik, maka tidak bisa dilakukan mula'an atau saling melaknat, ya. Atau misalnya salah seorang di antara mereka ada yang tidak sehat secara akal, tidak sehat akalnya, tidak waras lah kalau bahasa kita, tidak waras akalnya, maka tidak bisa juga dilakukan, karena itu merupakan syarat. Nah, bapak-bapak dan saudara sekalian, berikutnya adalah saksi-saksi tadi. Li'an setelah semua yang mengajukan saksi. Jika suami telah mengajukan saksi-saksi yang mengetahui perbuatan zina, apakah dia masih dibolehkan mengadakan li'an? Mengenai hal ini Abu Hanifah dan Abu Daud berpendapat bahwa tidak perlu lagi li'an, karena tujuan li'an adalah sebagai ganti dari mengajukan saksi-saksi. Sebagai dasarnya adalah walladzina yarmuna bi azwajahum walam yakun lahum syuhada'a illa anfusuhum. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, jika li'an baru bisa dilakukan jika suami tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. 4 orang saksi laki-laki. Kalau cuma 1 tidak diterima atau tidak cukup, kalau 2 tidak cukup, kalau 3 tidak cukup, dan harus 4 saksi laki-laki, bukan perempuan, laki-laki, ya. Lalu kemudian keempat saksi ini plus suaminya menyaksikan adegan itu seperti pulpen yang keluar masuk botol tinta. Ngertilah pasti semuanya. Udah pada dewasa kan? Ini pembahasan orang dewasa soalnya. Ya, timba masuk sumur. Timba pakai tongkat berarti, ya. Baik, tongkat bambu itu. Nah, saudara sekalian, itu ya. Kalau suami mendatangkan saksi, maka tidak perlu mula'an. Kalau ada 4 orang saksi dan kesaksiannya sama, seperti tadi, melihat seperti ada pulpen yang keluar masuk botol tinta. Begitu hadisnya, Pak. Itu hadis, ya, itu hadis. Itu bukan bahasa bikinan para ulama, bukan, itu bahasa Nabi. Nah, jadi kalau suami mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, tidak ada mula'an, selesaikan.
Jadi hakim langsung memutuskan. Nah, kalau tidak dapat mendatangkan saksi dan sangat sulit ya, sangat sulit, ada berlima orang memergoki sebuah adegan seperti tadi, kemudian mereka sama-sama melihat dengan pemandangan yang sama, kayaknya agak susah terjadi itu. Maka kalau tidak bisa mendatangkan saksi, barulah kemudian terjadi mula'anah itu atau saling melaknat antar suami istri. Tapi ingat, ujungnya adalah pasti sudah cerai. Dan perceraiannya abadi. Perceraiannya abadi. Tidak ada rujuk-rujukan. Apa kalian sebagai sumpah atau kesaksian? Imam Malik, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa li'an merupakan sumpah demi Allah, kan begitu ya. Bahasanya begitu. Sumpahnya demi Allah bahwa apa yang suami tuduhkan kepada istrinya itu adalah benar. Diulangi 4 kali, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Lalu yang kelima dia mengatakan bahwa laknat Allah atasnya jika tuduhannya itu salah atau keliru. Lalu suami istrinya menangkal, membalas dengan sumpah yang sama, yang sama. Dan yang kelima lalu mengatakan bahwa murka Allah atasnya. Kalau suami mengatakan laknat Allah atasnya, kalau istri mengatakan murka Allah atasnya jika tuduhan suaminya itu benar. Itu baru terjadi mula'anah. Jadi dia adalah sumpah. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ini tentang li'an. Lalu kemudian ada 10 poin sesungguhnya yang apa namanya, dalam teknis nanti ketika terjadi mula'anah itu ya. Saya baca satu-satu cepat. Yang pertama memakai kalimat kesaksian, saya bersaksi, kalimat kesaksian. Kedua, menyebut sumpah dengan salah satu asma Allah, demi Allah atau demi Ar-Rahman atau demi Ar-Rahim, salah satu dari asma Allah. Lalu yang ketiga, memberi penekanan jawaban dari pertanyaan didahului kata sesungguhnya. Jadi sesungguhnya bahwa dialah yang benar atau dusta, atau yang dusta, atau bahwa dialah yang benar atau dialah yang dusta. Lalu mengulangi kata-kata kesaksian sebanyak 4 kali. Demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah, 4 kali. Pada ucapan yang kelima kali suami melaknat dirinya sendiri, laknat Allah atasnya, di atas suami, atas yang bersumpah itu, jika tuduhannya itu tidak benar. Begitu. Jadi dia sendiri yang melaknat dirinya. Lalu pada sumpah yang kelima kalinya suami memberitahukan kepada istrinya bahwasanya dia pantas menerima siksa Allah, dan sesungguhnya siksa Allah di dunia lebih ringan dibanding dengan siksa Allah siksa nanti di akhirat nanti. Baru li'an yang dinyatakan suami berdampak pada siksa yang dialami istri, baik berupa hukuman atau pemenjaraan, sementara li'an istri yang ditujukan pada merupakan upaya untuk membebaskan diri dari hukuman yang harus dijalaninya. Jadi kalau istri tidak membalas sumpah itu, berarti dia mengaku salah. Nanti dia akan jadi hukum. Nah, hukumannya apa? Nanti hakim yang menentukan. Apakah dia di penjara, apakah dia dirajam dan seterusnya. Itu kita tidak masuk ke situ. Hakim yang punya wewenang. Lalu li'an yang dikemukakan suami istri akan berakibat pada siksa yang akan menimpa salah seorang dari keduanya. Karena pasti ada yang dusta. Pasti ada yang dusta. Kalau suami yang berdusta karena dia tidak melihat seperti pena yang keluar dari botol tinta tadi, tapi dia berani bersumpah, maka dia yang salah. Suaminya yang salah. Karena engkau tidak melihat seperti adegan itu gitu. Atau mungkin misalnya istri yang salah. Jadi pasti ada salah seorang di antara mereka yang salah. Nah, istri membalas sumpah itu untuk menangkal itu, bahwa ya dia tidak mau dihukum di dunia. Untuk menghindari itu, maka dia harus membalas sumpah itu.
Suami istri yang melakukan li'an harus diceraikan sebagai tanda atas berakhirnya hubungan suami istri di antara keduanya, otomatis cerai, selesai. Tek tek tek. Selesai hakimnya. Tidak ada lagi masa orang sudah saling melaknat tiba-tiba berkumpul lagi gitu ya. Mah kita baikan lagi ya gitu ya. Pada tadi sudah saling melaknat, nggak bisa. Otomatis cerai. Suami istri yang cerai karena li'an tidak diperbolehkan menikah lagi untuk selamanya, misalnya mereka berdua. Nah, ada dari jalan untuk kembali. Beda dengan talak 3 ya. Talak 3 kemarin masih ada jalan. Istrinya dinikahi orang lain, lalu dia cerai dengan baik-baik, misalnya tanpa rekayasa. Datang ketemulah mantan suaminya yang lalu beberapa tahun yang lalu. Ma, bagaimana kalau kita balikan lagi? Balikan lagi, datang lagi, melamar lagi, akad lagi, mahar lagi gitu ya. Kira begitu. Nggak usah pesta lagi gitu. Tapi kita tunggu aja, kalau ada undangan begitu kita hadir pada. Nah, jadi kalau talak 3 masih ada celah, ada jalan walau berliku. Tapi kalau li'an udah selesai. Tidak akan pernah lagi mereka berdua menjadi sepasang suami istri. Mau bersuami dengan orang lain, mau beristri dengan orang lain. Itu ya, Pak. Nah, bagaimana kalau salah seorang dari suami atau istri itu adalah orang buta atau orang bisu? Ini kita berandai-andai, sementara ini kan mungkin tidak ada ya. Ini kita belum pernah dengar juga, belum pernah kita menyaksikan juga aslinya. Tapi saya selalu mengulangi bahwa itulah syariat. Andai mungkin di antara penduduk bumi yang ada hampir 8 miliar ini, kalau ada sepasang yang terjadi, Muslim ada 2 miliar, ada sepasang yang terjadi, maka ini sudah ada hukumannya, sudah ada solusinya. Sudah dipikirkan, bukan dipikirkan, sudah Allah sudah siapkan syariatnya gitu ya, syariatnya. Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa orang yang buta boleh melakukan li'an. Dia buta. Bagaimana dia? Ya mungkin dia pakai itu tadi, dia datang ke rumah, dia dengar ada suara laki-laki dalam kamarnya, misalnya begitu ya. Dia nggak lihat, tapi aku ada orang lain, ada orang asing dalam kamarnya dan sebagainya. Ini kemudian dia menulisnya seperti itu. Boleh melakukan li'an. Perbedaan yang terjadi di antara mereka adalah kemungkinan li'an yang dilakukan oleh orang yang bisu. Imam Syafi'i berkata, orang bisu boleh melakukan li'an jika dia dapat memahami li'an orang lain. Apakah ketika suami bersumpah dengan bahasa sebagai orang bisu, lalu yang bersangkutan memahami? Kalau tidak bisa memahami ya berarti nanti hakim yang menyelesaikan. Apakah akan diteruskan sebagai mula'anah atau mungkin proses yang lain? Ya udah cerai aja. Ngapain lagi kalau misalnya sudah seperti itu, ya dicerai aja. Tidak usah saling melaknat, karena kalau misalnya tadi orang bisu, kemungkinan yang lawan bicaranya tidak paham bagaimana gerakan tangannya, bagaimana body language-nya ketika seorang bisu itu bersumpah. Ya kita juga nggak tahu kan, hakim yang tahu. Walaupun hakim ya belum tentu juga, belum tentu hakim juga tahu segala-galanya. Nah, bapak-bapak dan saudara sekalian, dan pihak yang memulai li'an adalah pertama kali oleh suami. Jadi suami dulu memulai ya, bahwa demi Allah saya bersumpah bahwa, dan seterusnya. Lalu setelah itu istri diberi hak untuk hukum menolak, untuk menjawab atau membalas, bukan menjawab, membalas. Nah, jika suami yang menuduh zina kepada istrinya tidak dapat menghadirkan saksi dan tidak mau mengucapkan li'an, maka hukumnya sama dengan orang lain ketika menuduh melakukan perbuatan zina. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, misal jika suami menuduh istrinya tadi selingkuh dan seterusnya, tapi dia tidak mau
mengucapkan li'an, dia tidak mau mula'anah, maka berarti yang jatuh adalah suami yang kena hukuman, karena berarti dia menuduh, ya, menuduh untuk sesuatu yang dia tidak bisa buktikan. Makanya dalam Islam adalah al-bayyinatu au haddun fi zahrika, berikanlah bukti atau engkau dijatuhi cambuk punggungmu, akan dicambuk 80 kali karena dia menuduh orang lain melakukan sesuatu perbuatan yang dia tidak bisa membuktikannya. Ya, jadi itu. Makanya kemudian bapak-bapak dan saudara sekalian, kita harus penuh kehati-hatian. Sama dengan orang lain juga demikian. Orang luar sana tiba-tiba ada orang lain menuduh orang lain, kemudian misalnya selingkuh dan seterusnya, buktinya mana? Kita nggak punya bukti. Kalau tidak punya bukti, maka kemudian kalau dia tidak bisa membuktikan, tapi dia menuduh orang lain berselingkuh misalnya atau berzina dan seterusnya, maka dialah yang dihukum. Sang penuduh itulah yang kemudian kena hukuman. Jadi sangat Islam sangat menjaga kita untuk atau agar tidak saling menuduh satu dengan yang lain, terutama dalam bab ini, kecuali kalau memang kita punya bukti, maka kemudian bukti itulah yang nanti kita ajukan di pengadilan, di pengadilan. Kalau tidak ada bukti, maka berarti kita terdakwa sebagai penuduh, dan penuduh itu hukumannya adalah dicambuk. Jadi kata Nabi, al-bayyinatu, engkau berikan bukti, au haddun fi zahrika, atau engkau dicambuk di punggungmu. Inilah pendapat yang digunakan oleh imam 3 mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata, suami yang menolak li'an tidak dikenakan hukuman cambuk, tapi dipenjara sampai dia bersedia mengucapkan li'an atau menarik kembali tuduhannya. Abu Hanifah memberikan solusi. Kalau ada suami yang menolak li'an, kan dia tidak melihat tadi seperti ada pena keluar masuk dari botol tinta, tapi dia menemukan dua insan di sebuah tempat yang kemudian seluruh syarat-syarat untuk melakukan itu sebenarnya sudah ada semuanya. Tapi dia tidak melihat seperti apa yang disampaikan tadi, seperti pena yang keluar masuk dari botol tinta. Akhirnya kemudian suaminya juga ragu. Akhirnya dia menolak untuk li'an. Maka Abu Hanifah mengatakan dia harus dipenjara atau dia menarik kembali tuduhannya. Maaf, yang menarik kembali. Saya tidak jadi atau batal gitu ya, batal. Nah, itu kira-kira tentang jika terjadi seperti itu. Abu Hanifah berkata, istri yang menolak untuk melakukan li'an tidak boleh dikenakan hukuman zina, tapi dia dipenjarakan sampai dia mau mengucapkan li'an atau mengakui perbuatan zina. Jika dia mau mengaku kebenaran tuduhan suaminya, maka dia dikenakan hukuman zina. Dikenakan hukuman. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali di 3 perkara. Jadi tidak boleh makanya kemudian seorang muslim tidak boleh membunuh seorang muslim tanpa alasan yang syar'i. Hukumannya bagi pembunuh adalah khalidina finnar, kekal di dalam neraka. Saya sudah pernah menyampaikan waktu itu, kalau tidak salah kita bersemangat ketika terjadi pembunuhan atau pembantaian yang 16 laskar jihad itu kan dibunuh Pak, itu dibunuh, dan ternyata tidak ada yang dihukum, dan mereka sengaja membunuh. Maka membunuh seorang muslim hukumannya adalah neraka jahanam,
Kalau yang dibunuh itu tidak kalau tidak punya alasan yang dibenarkan untuk membunuh orang itu. Hanya ada di 3 kemungkinan. Kata Rasulullah SAW, zinan ba'da ihsan, au kufrin ba'da iman, au qatli nafsin bighairi nafsin. Adalah salah satu dari 3 perkara adalah zina setelah menikah, kafir setelah beriman, murtad maksudnya, ya, atau membunuh orang lain bukan karena menjalankan hukuman qisas. Tidak ada jalan membunuh orang lain kecuali karena tugas sebagai algojo atau yang pembunuh, yang qisas itu. Hanya itu yang boleh membunuh orang lain. Atau yang penembak, ya, sekarang ada penembak misalnya, orangnya ditembak mati. Sekarang kan kalau hukuman mati adalah ditembak mati, ya, kecuali di Arab Saudi itu dengan dipenggal. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, walaupun saya nggak tahu apakah sudah pernah di Indonesia atau belum pernah, ya. Bagi suami istri yang sudah saling melaknat tadi, apabila suami istri sudah saling melaknat atau melakukan li'an, maka perceraian yang terjadi di antara mereka berlaku untuk selamanya. Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-mutala'inani idza tafarraqa la yajtami'ani abadan. Dua orang yang sudah saling melaknat, maka mereka tidak pernah lagi boleh berkumpul selamanya. La yajtami'ani abadan. Mereka tidak boleh lagi berkumpul atau menikah lagi untuk selama-lamanya sampai mati. Ya, saya kira itu tentang li'annya, tentang li'an. Nah, bapak-bapak dan saudara sekalian, kita pindah ke tema berikutnya adalah tentang iddah. Iddah sudah sering kita sebutkan juga, tapi malam hari ini kita khusus untuk bicara tentang iddah. Iddah itu adalah masa menanti bagi seorang istri yang ditalak 1 atau ditalak 2 oleh suaminya, atau masa menanti untuk menikah lagi bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, atau masa menanti untuk menikah lagi bagi seorang perempuan yang tadi meninggal suaminya dalam keadaan hamil. Itu namanya iddah, masa menanti. Jadi ada beberapa jenis atau kelompok perempuan yang memiliki hak iddah itu. Nah, masa iddah itu ada yang standar, ada yang pendek sekali. Standar itu berarti ya kira-kira 3 bulan 4 bulan. Ada yang pendek sekali, mungkin sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan dan seterusnya. Ada yang panjang sekali, adalah paling panjang itu adalah 9 bulan. Itu kira-kira tentang iddah. Nah, yang yang standar yang akan kita bahas nanti, tapi yang paling pendek adalah misalnya suami istri. Ini masa iddah paling pendek, ya. Suami istri, istrinya mau melahirkan, suaminya mengantarnya ke rumah sakit. Menjelang sampai gerbang rumah sakit terjadi tabrakan. Suaminya meninggal dunia. Istrinya dibawa masuk rumah sakit, melahirkan. Maka setelah melahirkan, ini dramatisnya, setelah melahirkan dia sudah selesai masa iddahnya. Artinya apa? Dia sudah boleh menikah lagi. Yang paling pendek. Ada yang sedang, ya sedang. Nah, ada yang paling panjang. Yang paling panjang adalah 9 bulan. Yang mana 9 bulan? Suami istri ditakdirkan malam itu melakukan hubungan. Lalu Allah takdirkan itu jadi janin. Besoknya suaminya meninggal dunia.
maka istrinya tidak boleh, dan kemudian kan dia harus menunggu sampai ada kejelasan bahwa dia hamil atau tidak, kan sampai 3 bulan atau 3 kali haid itu kan. Nah tiba-tiba kemudian bulan depan dia tahu dia sedang hamil, telat, dia hamil, maka karena dia hamil maka dia punya masa iddah sampai nanti dia melahirkan 9 bulan kemudian, kira-kira begitu action dramatisnya. Iddah berasal dari kata al-adat atau al-ihsa yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh perempuan. Ada hari-hari yang dihitung oleh perempuan. Iddah menurut istilah adalah masa di mana seorang perempuan menunggu pada masa itu dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya. Jadi masa iddah tidak boleh menikah di masa iddah itu bagi seorang perempuan, baik yang karena dicerai atau yang ditinggal mati oleh suaminya. Ada waktu tertentu. Pada dasarnya istilah iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Pada saat itu mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini. Jadi masa masa iddah itu bukan hanya ada di masa Islam, tapi jauh sebelumnya itu sudah dikenal. Ketika Islam datang, kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah tetap diakui dan dilaksanakan. Lalu kalau istilahnya, lalu kemudian Islam melembagakannya, gitu ya. Jadi melegalkannya atau mengakuinya itu sebagai salah satu hal yang menyangkut tentang pernikahan atau perceraian. Karena di balik perlakuan iddah terdapat kemaslahatan. Para ulama sepakat bahwa hukum iddah adalah wajib. Sepakat, tidak ada ulama yang menolak tentang masa iddah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'." Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu untuk tidak menikah sampai 3 kali quru. Nah, bapak-bapak dan saudara sekalian, lalu kemudian para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna quru itu. Rasulullah SAW berkata, Fatimah binti Qais, "I'taddi fi baiti Ummi Maktum." Jalanilah masa iddahmu di rumah Ummu Maktum. Artinya tetap menunggu di sini. Nah, tadi salah satu quru itu ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. Kita ambil yang dua. Yang pertama adalah salah satu quru itu artinya 3 kali haid. Masa iddahnya adalah 3 kali haid. 3 kali haid. Jadi setelah dicerai, ya, tanggal 18 ini dicerai misalnya. Lalu kemudian karena dia harus dicerai dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci. Lalu kemudian setelah itu istrinya haid, lalu suci, lalu haid lagi, lalu suci, lalu haid yang ketiga. Dari masa talak tadi, masa jatuhnya talak 1 atau talak 2. Sekedar keluar tetesan pertama dari haid ketiga, maka masa iddah habis. Artinya suami yang mentalak istrinya tadi tidak bisa lagi asal balik. Karena kalau dia mau balik, dia boleh kembali, tetapi harus akad nikah lagi. Karena masa iddahnya sudah habis. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kita harus hati-hati dalam bab ini. Karena mungkin saya juga tidak tahu, tapi mungkin ada di masyarakat kita kejadian seorang suami sudah mentalak istrinya lama, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tiba-tiba bulan ke-7, "Ma, kita balikannya." Datang begitu aja. Pak, tidak bisa. Masa iddahnya sudah habis, maka kemudian kalau mau rujuk, mau kembali, harus akad nikah lagi. Ada 2 orang saksi, ada wali perempuan, ada mahar. Tidak perlu pesta. Lakukan di malam hari yang sepi, di keheningan malam, ya. Tiba-tiba besok dia keluar dari rumahnya, kata tetangganya, "Pak itu udah balik lagi ya," gitu, Pak.
Kan mereka tidak menghitung waktu kan, yang dihitung adalah yang bersangkutan. Ya. Jadi mereka tidak tahu, para tetangga tidak tahu, para jamaah masjid tidak tahu kalau ternyata si fulan tadi malam terjadi akad nikah yang kedua untuk istrinya yang itu juga. Itu ya. Jadi itu mengapa ada masa iddah, supaya ada kejelasan. Wahai para suami, jangan sembarangan lah, kira-kira begitu. Kalau kamu menceraikan istrimu, maka hitung 3 kali. Itu kalau 3 kali suci, 3 kali haid. Nah, makna salah satu quru yang kedua adalah 3 kali suci. Tadi diceraikan dalam keadaan suci, berarti nanti haid baru suci. Satu ya, harus setelah suci baru dihitung 1. Lalu haid lagi, lalu suci yang kedua. Lalu haid lagi, baru suci yang ketiga. Sebelum keluar haid yang keempat, sebelum keluar haid yang keempat, itu adalah masa iddah atau masa menanti atau masa rujuk bagi seorang suami yang menceraikan istrinya tadi, atau mentalak 1 atau mentalak 2 istrinya sebelum haid keempat. Jadi kalau kita lihat dari sisi waktu, salah satu quru yang bermakna 3 kali suci lebih panjang, lebih lama, kira-kira lebih lama 3 minggu kurang lebih. Kita ambil angka-angka pasti ya, 3 minggu kurang lebih panjang. Maka kemudian jumhur ulama atau sebagian besar ulama memilih pendapat yang kedua itu. Kenapa? Karena itu memberi kesempatan kepada suami untuk masih berpikir lagi. Tadi sudah 3 bulan lewat, belum bulat hatinya berbalik, tiba-tiba 3 bulan setengah bulat hatinya baliklah. Kira-kira begitu. Jangan sampai haid yang keempat, karena kalau haid keempat baru balik, maaf ya mas, nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Saya sudah haid yang keempat. Terus gimana? Ya udah, tunggu saya telepon bapak saya dulu, wali ya. Terus cari 2 orang saksi tetangga. Mahar mau apa? Mahar ulang. Kira-kira begitu. Itu dramatisnya ya. Pernah lihat seperti itu? Belum pernah kali ya? Belum ya. Tapi misalnya terjadi begitu, hati-hati seorang suami yang sudah menceraikan atau mentalak 1 atau mentalak 2 istrinya, hitung baik-baik. Jangan sampai kita salah dalam bab ini. Karena kalau kita salah, akibatnya fatal. Misal, kalau salah, salah dalam arti ternyata sudah melebihi waktu, sudah 6 bulan, sudah 7 bulan, sudah setahun, baru tiba-tiba main balik-balik aja gitu. Main rujuk-rujuk ke ada lewat WA, mas saya papa balik ya gitu. Ya nah balik. Berarti mereka berkumpul begitu saja, Pak, nggak bisa. Harus akad ulang. Akad seperti yang dulu. Bedanya adalah ini tidak ada pesta. Tapi kalau mau pestanya nggak apa-apa. Undang-undang kita juga nggak apa-apa. Baik, hikmah disyariatkannya iddah. Apa hikmahnya di situ? Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim perempuan sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di dalam rahimnya. Jadi bapak sekalian, 3 kali haid bagi perempuan itu dapat membuktikan bahwa rahimnya suci. Tidak ada sisa dari suaminya yang pertama. Baru dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Bersih, rahimnya bersih, tidak ada janin di dalamnya, dan kita dibutuhkan 3 kali haid. 3 kali haid. Baru kemudian rahim seorang perempuan baru bisa dipastikan bahwa dia suci. Supaya tidak ada percampuran janin antara 2 laki-laki. Nanti misalnya kalau dia baru baru sebulan, baru 2 bulan cerai, tiba-tiba menikah lagi sang perempuan itu, lalu kemudian dikhawatirkan ada janin itu ada bercampur, masih ada sisa janin ada sisa sperma dari suami yang pertama, lalu datang suami yang kedua mencampur dan terjadilah percampuran. Nah, anak siapa itu? Harus jelas. Nasab harus jelas. Nanti bin siapa ini anaknya? Bin diragu-ragui. Ya. Karena bercampur. Maka supaya tidak bercampur dibutuhkan waktu minimal 3 kali haid untuk memastikan bahwa rahim perempuan tersebut bersih dari
apa jejak-jejak yang pertama, jejak digital ya, jadi jejak dari yang pertama. Kira-kira begitu. Jadi Islam sangat apa namanya, dan ada orang apa ya, orang Rusia atau orang yang Amerika yang masuk Islam gara-gara meneliti tentang bahwa satu-satunya agama yang yang benar-benar memperhatikan tentang nasab tadi itu, bahwa tidak akan bercampur nasab A dengan nasab B dan seterusnya, adalah Islam. Lalu dia masuk Islam setelah meneliti itu. Luar biasa. Karena di agama lain nggak ada begitu, nggak ada aturan begitu. Cerai hari ini mau kapan nikah lagi, itu suka-suka Anda. Memberi kesempatan kepada suami istri yang bercerai untuk kembali membina rumah tangga selama hal itu baik dalam pandangan mereka. Jadi ada waktu mendinginkan kepala, pikiran. Jadi ya pergi dulu 1 bulan 2 bulan bertapa gitu. Beritikaf, maksud saya itikaf, masih mikir baik-baik. Allah, saya cerai apa enggak ya? Gitu. Kalau saya cerai, kasihan anak-anak. Kalau saya cerai apa segala macam. Nanti kalau saya sudah cerai, saya menikah lagi, saya harus cari uang lagi, banyak lagi, pesta lagi. Wah, jadi banyak yang dipikirin kan, akhirnya balik. Jadi dia butuh waktu untuk berpikir. Sang perempuan juga kemudian berpikir, apa saya terima lagi apa enggak ya? Walaupun itu, kalau selama suaminya masih mau balik, ya balik. Baik, menjunjung tinggi nilai pernikahan supaya kita tidak main-main. Hari ini cerai, besok balik atau rujuk, lusa cerai lagi, kemudian rujuk lagi gitu. Jadi menjunjung tinggi nilai sebuah pernikahan atau perkawinan. Maka kemudian ya harus ada batasan. Jadi seorang laki-laki atau suami yang menceraikan istrinya, jangan sampai dia pergi begitu saja dan balik begitu saja. Ada waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi kita menghargai pernikahan yang suci. Jangan main-main. Tapi karena kita adalah manusia, Allah mengatakan bahwa hambaku ini adalah manusia yang bergeliman dengan salah dan khilaf dan seterusnya, maka ya diberi pelajaran lah, kira-kira begitu. Ada pelajaran, tapi dia juga diberi kesempatan. Kita bukan malaikat yang kemudian tidak pernah salah, ya. Tapi kita adalah hamba Allah yang bernama manusia yang al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Antara salah dan lupa, daripada kita dituduh salah, lebih baik kita maaf saya lupa, pada dia salah. Jadi dan tidak ada hukumannya kan dalam syariat itu, orang yang lupa tidak dihukum. Orang yang lupa karena lupa tidak dihukum. Maaf saya lupa salat subuh, ya na'udzubillah ya. Jangan saya lah dia. Dan seterusnya. Lupa salat subuh, maka dia harus salat subuh ketika dia ingat. Ya, man nasya an salatin man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari satu salat lewat waktu karena tidur, atau lupa lewat waktu karena lupa, maka hendaklah dia melakukannya, atau salat untuk salat yang dilupa, yang tertinggal itu pada saat dia ingat. Dia lupa salat subuh misalnya, dia lupa salat subuh, dia ingatnya habis duhur dia harus mengganti. Jangan nunggu subuh besok, tapi fal yusalliha idza dzakara, kata Nabi. Maka hendaklah dia melaksanakan sholat ketika di saat dia sudah ingat. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kemaslahatan yang didapat dari pernikahan tidak akan terwujud sebelum pasangan suami istri menjalani hidup berumah tangga dalam masa yang lama. Jadi memang ya ini adalah ibadah terpanjang kan ya. Jadi akad atau menikah itu adalah ibadah kita yang terpanjang. Tidak ada ibadah yang melebihi panjangnya waktu pernikahan. Waktu pernikahan pada umumnya seperti itu. Maka kita butuh kita butuh pengetahuan, kita butuh kebijaksanaan, banyak hal kita butuh kesabaran. Jangan-jangan
kita sudah merasa sabar, tapi ternyata istri kita jauh lebih sabar. Ya, istri kita jauh lebih sabar sesungguhnya. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk bercerai, tetap hadis harus untuk bercerai. Tetap hadis harus ada upaya untuk tetap menjaga ikatan pernikahan yang mulia ini, dan mesti diberi waktu untuk berpikir kembali dan mempertimbangkan kerugian yang akan dialaminya jika terjadi perceraian. Jadi kita oleh syariat kita diberi waktu berpikir, dan 3 bulan atau 3 kali suci atau 3 kali haid itu adalah waktu yang cukup, ya, yang cukup untuk seseorang untuk berpikir. Kita masuk pada terakhir, masih ada waktu sedikit lagi, ya, sudah 5 menit lagi cukup. Jenis-jenis iddah. Iddah terdiri dari beberapa jenis yang akan saya paparkan kata penulis. Yang pertama, iddah perempuan yang masih haid, yaitu 3 kali haid atau 3 kali suci tadi, ya. 3 kali haid atau 3 kali suci bagi perempuan yang masih haid. Nah, versi Said Sabiq mengambil pendapat yang 3 kali haid. Tapi yang saya sampaikan adalah pendapat lain adalah 3 kali suci. Terserah, itu juga pilihan bagi kita. Yang kedua, iddah perempuan yang tidak haid lagi, yaitu 3 bulan. Bagi perempuan yang sudah menopause, diceraikan oleh suaminya talak 1 talak 2, maka masa iddahnya 3 bulan terhitung dari hari diceraikannya, 3 bulan. Iddah perempuan yang ditinggal suami karena wafat, yaitu 4 bulan 10 hari selama tidak hamil. Kalau dia tidak hamil, suaminya meninggal, istrinya tidak hamil, maka dia butuh masa iddah 4 bulan 10 hari. Ya, arba'atu ashhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Lalu iddah perempuan yang hamil yaitu sampai melahirkan, yang saya sampaikan tadi, sampai melahirkan ini. Jadi ini kata sampai melahirkan ini bisa sesaat, ya, bisa sedang, bisa panjang, dan paling panjangnya adalah 9 bulan. Inilah masa iddah yang paling panjang adalah perempuan yang hamil, yang saya bilang tadi bahwa tadi malam melakukan hubungan suami istri, lalu besoknya suaminya meninggal, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan 9 bulan kemudian. Barulah boleh. Mana dirimu yang pernah mengatakan kutunggu jandamu, datanglah. Boleh, sudah boleh setelah melahirkan. Itulah 4 jenis masa iddah. Saya ulangi, yang pertama adalah masa iddah bagi perempuan yang masih haid, maka 3 kali haid atau 3 kali suci. Itu tambahan dari saya, yang 3 kali suci dari para ulama yang lain. Yang kedua, masa iddah bagi perempuan yang sudah tidak hamil adalah 3 bulan. Yang tidak haid lagi adalah 3 bulan, betul. 3 bulan. Masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya tapi tidak dalam keadaan hamil, maka 4 bulan 10 hari. Berapa hari berarti? 123, 60, 120, 130 hari, ya. 130 hari kurang lebih lah. Masa iddah bagi perempuan yang hamil lalu ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan. Atau kalau ada perempuan yang hamil lalu dicerai suaminya, kan ada 2 cerai, ada cerai mati, ada cerai ada cerai biasa itu. Dalam keadaan hamil misalnya, maka sampai istrinya melahirkan. Karena setelah sang perempuan melahirkan, maka berarti rahimnya sudah bersih dari laki-laki yang pertama. Bapak-bapak dan saudara sekalian, untuk penjelasan lebih detail iddah baik perempuan yang sudah disetujui ataupun yang belum, berikut penjelasan. Nanti akan kita bicara insya Allah setelah Ramadan adalah berapa masa iddah bagi perempuan yang sudah disetujui tiba-tiba langsung cerai, atau yang belum disetujui pasca akad nikah. Saya terima nikahnya bulan dengan mata sudah dibayar tunai, sesaat kemudian saya ceraikan kamu, belum dia apain kemudian cerai. Berapa masa iddahnya? Insya Allah nanti kita akan pelajari atau bahas lagi di pasca Ramadan. Mudah-mudahan. Baik bapak-bapak dan saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas sepanjang ini sampai saat ini menjadi bekal, menjadi ilmu buat kita. Sekali lagi, saya selalu mengulangi bahwa bab tentang talak atau perceraian adalah bab yang wajib diketahui tapi tidak boleh diamalkan. Ya.
Paham ya? Jadi bab yang wajib diketahui tapi tidak boleh diamalkan. Beda dengan bab-bab yang lain. Bab yang lain wajib diketahui, wajib diamalkan. Itu bab talak. Tapi itu bahasa saya, bukan itu dari saya. Maksudnya jangan sampai kemudian gara-gara apa ya, kita mempermudah yang namanya talak atau cerai. Baik, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon maaf lahir dan batin menuju Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.